maaf. Belum. Belum? Ya, silakan. Oke, saya mau menyampaikan somasi kepada Pak David yang telah masuk ke pasar UMR menggunakan membuka merusak untuk berkaitan pasar. Kami peringatkan, kami minta sesuai dengan aturan hukum, tolong keluar dan meninggalkan pasar ini. Jadi kami minta dengan hormat kami peringatkan Pak David, kawan-kawan sekalian, kami sampaikan somasi berikut penerimanya. Jadi bukti bahwa nanti Bapak telah menerima somasi ini, Bapak mau menanggapi silakan. Dan kami sampaikan bahwa kalau Bapak tidak berkenan untuk meninggalkan kantor ini, kami akan meninggalkan ini laporan polisi. Silakan. Ya, Pak, ya. Silakan. Dan berdasarkan konteks itu, Betul. sampaikan dengan demikian. Siap. Kalau nanti Ya. Tolong Bang Panjang, tolong. Ini Anda datang dengan siapa aja? saya datang dengan tim pengacara, Ya, siapa aja tim pengacaranya? tim dari kantor kami. Mana? Mohon maaf, tim pengacara Bapak, tolong sebelah kanan. Dan Tim kantor kami semua. semuanya nih, Benar, Pak. semuanya ini Semua dari kantor kami. dari ini semua. Iya. Jadi laporan sih. Lah, kok rame-rame begini kenapa? Apa Pak, Bapak juga rame-rame kan juga. Pihak keamanan yang memberikan izin masuk dan dipertanyakan oleh David Darmawan. Memang ini customer kami Pak, apa itu and square gitu ya. Sehingga apa yang menjadi concern di sini kami bisa membantu. Nah artinya begini, memang ya maaf urusannya dengan kami seperti itu. Makanya terkait dengan apa itu tadi menaikkan orang ini segala macam, saya rasa kondisinya berbeda Pak dengan di lapangan seperti itu. Artinya memang kalau untuk dari si manajemen sudah mengizinkan, hanya saja memang di kami juga di screening ada tahan identitas, terus dicek juga segala Bang, macam. jelasin Bang, gue lagi sendirian yang datang 17 orang itu gila. Jelasin itu. Udah, gue udah putus soalnya. Makanya kan saya tidak ada urusan gitu ya Pak. Artinya Urusan gimana? Abang tadi bilang tugasnya mengamankan. Kalau gitu gimana? Tahan Bang, saya mau dengar dulu. Iya, kalau itu sudah argumentatif, terus argumentatif. makanya dari tadi si Bapak bilang seperti itu, ya kami juga ibaratnya kami datang itu orang-orang sudah ada di sini seperti itu. Dan Tapi kan kepolisian jangan naik lift Pak, jangan dinaikin lift. Sudah deh tadi aneh bilang apa Mete, jangan naikin kan? nah Saya ngomong kan tadi, tolong jangan naikin. Koordinasi dengan pimpinan saya gitu loh. Saya udah bilang kan, saya minta tolong. Makanya mas gini mas, tadi kan mas saya buka omongan tuh. Mas hanya tahu sekarang posisi sebagai keamanan di Ya. hotel, siapa di sini, di gedung ini. Nah fungsi keamanannya gimana nih? Kok pada soal prosedur Pak. Iya saya dulu Sesuai prosedur. Bener. Tim Bapak juga masuk ke sini juga prosedur kan? Enggak, mas gini dong, taruh beda kasus ya. Ya. Ini pemilik di sini dia. Nah, saya nggak ngerti itu Tuh, pemilik gimana? rumah ini. Nah, kan kami tidak tahu Pak. Hal itu kami hanya keamanan di sini. Oh ini udah ada penghuni di sini. Iya. Kamu datang. Betul. Di luar jam. Konfirmasi dari manajemen Pak. Manajemen sudah menyetujui, bukan dari security, kan dibilang tadi. Manajemen mana? Nah, iya. Makanya Nah, makanya itu Fungsi. Pak. Saya turunkan dulu Pak. iya fungsi keamanan ini. Santai aja gitu loh. Ya keamanan ini kan orang yang bakal kemandangan ini. Sebentar saya tinggal dulu. Fungsi keamanan itu dipertanyakan gitu. Iya kan? Ini apa di sini? Maaf ya, ente gak keamanan kan ini. Fungsi keamanan kita saya jadi orang keamanan nih. Kan ini bisa mengamankan mau rumah ke mau apapun gitu. Ada apa kepolisian bisa dihubungi. Gak perlu kita turun ke sini sebenarnya. Benar. Tuh, bener begitu. Abang masa intimidasi nih ada kelompok kan katakanlah maaf ya. Dia pagi udah keberatan nih nerima nih tamu, dimaksa. Bawa masa katakan begitu. Kan bisa kepolisian. Oh. Nggak bisa pihak dia masa nggak nyaman Itu kan dia belain mereka ya. Di grup-grup WA yang bilang gitu lu ketemu juga antum ini harus paham. Sebagai satpam itu ya tadi ada dia bisa bilang. Nah jadi gini nih, gue minta tolong sama dia. Gue lagi tidur, saya udah tahu wah kalau bakal ribet, ya kan? Hujan gede Ya kan? Dia naik itu 17 orang, Ambon-Ambon semua, orang timur.
Coba kalau saya nggak sabar atau gimana atau apa, tolong dong Pak, pahami. Itu saya nggak gantungan. Coba kalau saya gantungan, bisa mati loh anak orang. Nggak kesian gitu. Mana pengacara yang tadi itu banget lagi nonton. Nah, alhamdulillah ada pihak kepolisian datang. Pihak polisi juga kan bilang saya nggak salah kan. Dari kemarin ya saya lihat nggak polisi kan memang dari Polri juga kan. Oh ya, mau kayak mau nangkep saya gitu. Tapi kan saya juga Semua orang manajemen gua. Tapi abang gua itu urusannya apa gua? Gua nggak ada urusan sama manajemen. Gua nggak ada urusan sama training. Gua nggak ada urusan. Gua nggak ngerti begitu-begituan. Iya. Yang gua tahu abang gua kenapa urusan sama gua semuanya. Bang, lu sebut sekarang iya, nih gua turunin 1.000 orang kembali. Gua mau apa? Gua nggak ada urusan sama begitu-begituan. Sering-sering gua nggak ada urusan. Mau sama manajemen gua nggak ada urusan. Yang gue jaga itu toko gue, yang gue jaga abang gue, yang gue jaga saudara gue. Gue nggak ada urusan abang gue, urusan gue bisnis gue ada urusan. Ente di sini kapan gimana kerjanya SOP buat ngamanin nih? Tanya ini Gue nggak ada urusan bang, gue nggak ada urusan demi Allah, gue nggak ada urusan sama perusahaan saudara gue. Gue nggak ada urusan sama perusahaan abang gue. Gue nggak ada urusan sama bisnis abang gue. Tapi yang gue tahu abang gue kenapa urusan sama gue. Bener bang, kalau bicara abang istilahnya bekerja, istilahnya digodok sama orang, mati abang jihad bang. Bang, gue orang-orang lapangan di sini, orang-orang lapangan bang. Mati kita tempur jihad. Jihad pak, siap mati pak. Karena Allah dia itu. Bukan karena lu bicara lu takut main sama Ukraina mati kita gua. nggak ada cerita Oh, ngomong. gini ya kan, atau apa ya 5 orang lah. Bisa orang di sini. Ayo kayak gini nih. 17 orang lokasi masuk naik gila. Mana gitu bang? Ini kuping gue ya kalau saudara-saudara Betawi gua nggak datang. Mereka masih di depan pintu. Hancur nih. Intimidasi itu mas. Intimidasi. Iya. Bukan yang bingung, bukan yang bingung. Lu ngaku salah aja. Oke. Kita lalai. Kok lalai sih mas? Ya salah, dia salah. Harus tegas. Siap Sapam kita sapam. Bang, kalau lu mau tahu di naik 17 orang, ya banyak di sini segitu. Yang repot bukan gua bang, lu. Ya, dengan ini menyatakan bahwa pada hari ini saya telah sudah memasukkan tamu telah salah memasukkan tamu ke lantai 21 koordinator unit untuk bertemu Pak David dengan jadwal jumlah tamu yang naik ke lantai 17 orang kurang lebih. Untuk itu sebagai skip lari gedung atau untuk tidak akan melakukan kesalahan lagi untuk tidak menaikkan banyak tamu yang akan nanti datang ke depan lagi. Iya. Pulpen zona administrasi serga itu cacat hukum. Dan kenapa cacat hukum? Bu mohon izin karena inilah dia keteledoran yang Pak Joko sampaikan kemarin yang Bapak akui kan ada rekamannya. Karena Pak Joko itu menerima perusahaan tersebut tanpa melihat detailnya Bu, tanpa melihat detail. Kenapa detailnya? Karena pihak Kementerian SDM juga menyatakan bahwa berdasarkan pasal 93A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, pemegang IUP dan IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri SDM. Saya tanya kemarin sama Pak Joko kan, Pak Joko, waktu Bapak terima beliau itu, Bapak dapat ya nih? Karena kalau bikin PT biasa Bu, semua orang bisa bikin PT. Dibikin-bikin sama notaris, diupload, jadilah PT kita. Ya kan? Tinggal bayar sekian. Saya curiga dong. Saya kan nggak tahu apa-apa Bu, saya bukan pengacara. Saya minta tolong adik saya, pengacara adik saya. Oh, Pak David gampang. Kita ketemu sebentar hari Senin. Ada dokumennya. Dan pengacara kami sudah ketemu Pak Joko juga. Udah nggak kemarin Pak? Udah jelasin kan? Kita bakal semua ketemu hari Senin kan? Tiba-tiba Bu, saya lagi dipijit-pijit, 17 orang Bu datang, orang timur, mukanya serem-serem. Tadi Bang Panca mana? Bang Panca mana? Itu, ya saya kan nggak tahu Bu. Saya dipaksa tanda tangan dokumen. Lah, lihat saya telepon adik saya dong. Adik saya lagi ada masalah. Saya telepon istrinya telepon. Bilang Bang David jangan telepon siapa-siapa, jangan tanda tangan siapa-siapa. Nih saya kirimin dokumennya. Lah. Terbukti lagi kalau notaris yang bikin aktenya dari pihak yang beliau terima kemarin itu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Daerah Selatan
Ini notarisnya udah mau kita laporin ke Polda, Bu. Siap. Melanggar etika. Lah saya kan kagak ngerti apa-apa, Bu. Saya bukan orang hukum. Lah saya minta tolong nih sama chipnya, sama anak buah ente kan. Anak buahnya tadi lapor, Pak David ada orang-orang mau ketemu sama Bapak. Siapa? Pengacara Pak Agus. Lah kita kan udah janji belum Pak kemarin? Senin bakal ketemu di building management. Kita mau ketemu kan hari Senin. Iya. Ini hari libur, Bu. Saya kan belum ketemu anak saya, istri saya juga bukan yang punya, Bu. Yang punya adik saya sama mitra-mitranya. Ya sebagian dari almarhumah ibu saya gitu kan. Jadi saya kagak ngerti. Ya saya minta tolong nih sama Chief. Sama anak buahnya. Siapa anak buahnya itu namanya? Lukita. Pak Lukita bilang, Pak Devi bilang, Pak maaf saya lagi enak badan. Kita ketemu hari Senin aja dong. Mohon maaf ya Bu ya. Maaf Bu, ini kan jam kantor udah tutup ya Bu. Hari Minggu. Ya Allah Bu, saya hampir jantungan Bu, bener. Coba saya kalau tadi dikeroyok Bu, dihajar Bu, itu portal segala macam, mati saya Bu dikeroyok. Habis saya itu. Cuman nggak tahu gimana itu Bang Panca manggil temen-temennya, ya kabur lah mereka itu semua tadi ya Bang ya. Saya udah minta tolong Bu, demi Allah. Saya hampir mau nangis nih Bu, ketakutan. Coba tunjukin, Heni, ini salah satu pengacara saya juga Bu, Mbak Heni namanya. Ini beliau memberikan pernyataan nih Bu, pihak satpamnya nih Bu. Tolong Ibu, gini loh Bu, saya nggak mau berantem Pak. Mau badan saya segini-gini 17 orang mati saya paling ingat. Nggak usah 17 orang, 3 orang nih, 1, 2, 3 nih cewek 1 ngeroyok saya, habis saya Pak. Saya nggak yakin saya bisa hidup 17 orang loh. Bilang siap salah, tanggung jawab. Siap begitu. Untuk saya masih hidup, coba kalau saya nggak ada apa-apa, anak istri saya gimana? 17 orang loh, serem-serem lagi tampangnya masukin ke sini. Jadi akan diselesaikan besok Senin gitu. Ya, tapi gini Bu ya, saya mohon maaf. Mantre. Saya mohon maaf ya Bu ya, saya nih jadi kayak mau nangis gitu Bu. Ibu bisa tolongin saya nggak sih? Ini gimana Bu? Saya bayar mahal Bu. Oh. Ini building management security-nya gimana gitu loh Bu. Ibu, mohon maaf ya Bu, bukan saya menyelesaikan Ibu. Ibu datang jam berapa? Saya telepon tadi jam berapa tuh? Saya telepon hotline itu kan 111 apa tuh Bu? Mohon maaf Bu. Itu juga karena saya udah dikepung habis tuh. Udah dikepung habis itu. Saya telepon 110 Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya telepon jam 19.56 Pak Budianto. Ini saya telepon saudara saya nih. Ada Pak Dwi juga. Pak Dwi itu beliau Kapolsek pertama karena memang bukan wilayah hukum. Kalau beliau nggak ada, kalau Ibu baru datang sekarang nih jam 19.56 loh Bu, saya teleponnya. Gimana Bu kalau sudah dikeroyok habis? Saya udah bilang sama ini satpam, tolong jangan bikin gara-gara, tolong tahan di bawah. Kan ini hari libur Bu. Harusnya gitu. Mohon izin ya Bu ya, kok diizinin nih sama mereka. Jadi saya mohon Pak Rudi perlindungan kepada Bapak. Mohon izin Bapak dari Polres Metro kan? Polsek. Oh Polsek, mohon izin Pak. Ini masalah selesai Pak. Kalau ini bukan harta saya Pak, saya siap cabut Pak. Cuman kan Pak Menko, Pak Mahfud tuh udah ketemu adik saya Pak. Dia bilang, Mut, itu salah lo dizolimin. Adik saya itu ngelawan Haji Syam Pak. Tambang kita nilainya 1T, dia punya duit lebih banyak dari kita. Tapi kalau dia punya kita, kok kita mau diambil tambang kita, kantor kita? Ini kan lagi berproses nih Pak. Kalaupun adik saya kalah atau apa, silahkan ambil kantor. Tapi harus surat sita, ada eksekusinya, ada pengajaran, benar ya? Benar ya ini? Saya cabut Bu dari kantor ini Bu, silahkan. Mau saya curhatin Ibu, udah terserah Bu, saya udah curhat cukup. Saya terima kasih Ibu udah datang, udah ngerepotin. Mereka macam Anda dan untuk informasi juga. Dan untuk informasi kan yang gimana-gimana, kami juga sudah koordinasi. Kemarin mau lapor ke Polres Selatan Pak. Bahkan udah mau lapor. Nah cuman kami akhirnya diarahkan besok untuk lapor ke Polda. Ke Polda besok. Kita udah siapin tuh Pak sama pengacara dan lain-lain. Nah mereka datang hari Minggu Pak. Nyuruh saya ngosongin tempat. Kalau enggak ntar saya mau diapain, harus ini itu. Ya alhamdulillah ya Pak ya, besok sih pengacara ke Polda segala macam. Tapi saya mau izin nih Pak Rudi. Ini apakah Bapak bisa menegur secara administrasi atau apa?
pihak gedung, mohon maaf ya Bu, alhamdulillah saudara-saudara saya datang. Kalau enggak, habis saya Bu. Bukan belum pertama kali orang-orang dibunuh buat duit kecil-kecil kayak gini gitu. Apalagi persaingan bisnis ya, namanya orang hilaf ya Bu ya. Ya kan? Bayangin tuh Pak. Bayangin loh Pak. Gimana saya nggak sedih, nggak nangis. Itu udah kayak anak kecil aja tadi Bu, bener. Kalau nggak ada abang-abang saya yang datang nih. Mereka berapa total di bawah? Bang Baca? Hah? Lebih 50. Di bawah Yang mana? Buat orang-orang kita? Bukan yang tadi? Yang tadi Lebih dari 50. Bayangin tuh Pak. Bayangin Bu, lebih dari 50 Bu. Satu-satu keluar karena kita datang. Nah ini satpam ini 17 orang Bu masuk. Nah kalau 5 orang mah kagak kenapa-napa. Saya udah bilang gitu loh. Mohon maaf ya Bu, bukan saya sombong. Saya ini Rais Laskar suku Betawi Bu. Saya anak buahnya langsung Kiai Lutfi, Imam Besar FBR, Bang Haji Muhammad Ihsan juga. Jadi sekarang ibu di Betawi, setelah ibu kota nggak ada yang nama Majelis Amanah. Nah ketua kita itu Kong Hajidin Arab Raya. Sekjennya Bang Haji Muhammad Ihsan, Kiai Lutfi, Imam Besar FBR, ada Bang Haji Budi juga di Forkabi, Bang Haji Oding. Nah kami kemarin diundang oleh pihak Polda, ada foto-fotonya Bu, ormas-ormas, bener nggak? Kita harus taat hukum Bu. Nah, saya udah bilang sama di Satpam, tolong jangan bikin ribut, karena kalau saya dicolek, saudara-saudara saya pasti datang. Jadi repot. Untung tadi nggak ada pertumpahan darah loh Bu. Tadi ada anak buah saya lagi ngambil makanan, ada yang nyentuh, bunuh aja tuh orang, bunuh aja, betul. bener nggak? Iya, Bener nggak? Tadi siapa betul. tuh? Ini Cingeri. Cingeri. Ya. Alhamdulillah Bu, saya minta tolong tadi sama Panglima Selatan saya. Tolong banget Bang Panca, Bang Guru Panca, minta tolong saudara-saudara Forkabi tahan diri. Oh, maaf ya Bu ya, cuma tolong Pak Nudi. Please Pak, tolong saya Pak. Tolong saya banget nih Pak, saya tuh jadi hampir gila Pak. Saya sendirian, office girl 2 orang, anak buah 5 orang, nggak sampai 10 orang, lagi ngetik-ngetik. 17 orang digini masuk Pak, sama ini manusia Pak. Tolong deh kalau ada pasal, nih kandangin dia dulu deh Pak. Chief security-nya yang sama ini nih, orang manajemen gedung. Harusnya ada SOP kan, sudah ada SOP harusnya. Kan itu SOP harusnya. Bang, kalau tadi Allah wa'alam mereka nekat jebol itu barang. Tapi kan ini kan yang dibawa kan pengacaranya kan bukan pengacara utamanya yang kemarin. Dan mereka kayaknya settingannya juga karena mereka tahu kemarin kan mereka coba lapor ke sini mau izin ya Bu ya. Ya polisi juga kan ngelihat dokumen, lihat ini masa tiba-tiba kita disalahin gitu kan. Mau izin ya Pak Rudi ya. Cuman tolong Pak Rudi, masa saya harus hidup kayak gini sih Pak? Kita di Jakarta loh Pak, ini kalau tujuan kita datang sini Pak ya untuk ibaratnya supaya jangan ramai di sini. Silakan monggo nanti hari Senin jam berapa tadi kejadian tadi Pak? jam 10 kira-kira. Jam 10-an kita ini gitu aja. Ya, terima kasih Pak. Supaya jangan ibaratnya ada kumpul Pak Rudi, nyuwun sewu Pak, mohon maaf ya Pak. Mohon izin Bapak sih orang mana Pak? Pak, mohon izin Bang. Batak, Palembang, Bang Kito, sama om saya juga dari sana, dari Lampung juga ada. Kemarin saya setengah lima laporan bahwa terjadinya ada ambulans datang sini di WA grup. Jadi kita datang sini. Kita juga berdebat juga dengan apa yang ambon-ambon ini sengaja. Kita juga dipersalahkan juga Pak. Dan jujur aja, kita ya diam aja kan. Dipersalahkan. Kan Bapak bela-bela segala apa. Bukan kita bela-bela. Kalau memang Bapak lapor aja ke Polda. Iya kan? Bapak lapor ke Polda. Saya sudah melapor. Kalau memang ada laporan, mana ibarat surat laporannya, tanda terimanya. Nanti kita telepon sana, nanti kita bicarakan kepada penyidiknya. Ya, karena ibaratnya memberikan suasana mau ribut, ya sudah kita ini. Bukan takut, ya kita enak mengalah dulu. Jadi saya laporkan ke Kapolsek, maupun Polres. Ya tujuan kita sebelum Bapak jam 19, kita sebelum jam 5 kita di sini. Gitu. ya saya juga kaget Pak, mereka itu ramai di bawah. Iya. Jadi kita tidak mau benturan, karena anggota saya buat jangan sampai terbenturan, dipersalahkan juga anggota saya. Kita kasih tahu pimpinan. Maaf. Gitu. Apa dia?
mohon izin Pak. Ya, Mohon Pak izin. David. Jadi ibaratnya saya Jantungan loh, Pak. apa ya? Saya Saya jantungan loh, Pak. ibaratnya meluruskan tadi waktu jam itu. Siap. Ya kita polisi merespon. Siap. Jujur aja merespon. Dari Dimas datang sih. Padahal kita nih ibarat dari ini Pak, dari Abang kejadian keributan antara anak sama orang tua berkelahi. Ada ini langsung ke sini. Kami mohon maaf sekali kalau kami boleh menghimbau. Ini kan sudah malam. Siap. Tuh. Antisipasi kami banyak nih. Ya, Mungkin betul. kerawanan-kerawanan nanti yang akan ditimbulkan banyak. Iya, betul. Makanya kami diajak ke sini sebenarnya untuk kami coba datengin ke tempat ini berusaha untuk persuasi. Siap. Gitu kan. Kami boleh ibu, kita Siap. Betawi mah apa kata ibu mau kita. Siap. Bener nggak Bang gitu? Kita dukung kepolisian. Aduh hati saya Pak. Kita dukung. Alhamdulillah, siap. Iya. Intinya Kita gitu dukung. Pak, kalau misalnya Bapak nanti mau sama rekan-rekan mau Bikin video ya di bawah. video boleh. Siap, siap. Bu, dibolehkan atau enggak Pak? Monggo. Enggak, begini Bu, saya cuma mau ini aja bikin konten bersama. Oh, bersama. Siap. Ya, dari YouTuber juga ya Bu. Siap. Baru 168.000 Bu subscribernya. Cuma saya mau izin, ya, cuma saya mau izin nih Pak, tolong diberikan arahan itu atau. Jadi kalau ada lagi yang mau apa, telepon Pak Rudi, dibantuin gitu loh. Jangan mereka udah lebih paham dari kita. Harusnya. Ada SOP. Harusnya. Profesional. Harusnya. Oke Bu, kita semua turun, kita bikin video. Saya terima kasih ya Bu ya. Ini Untuk melanjutkan tadi pembicaraan kita yang pimpinan barusan, aneh langsung naik ke atas, ketemu Bang Haji David, ya langsung. Dan aneh minta Bang Haji turun, supaya nemuin kita semua nih. Ya. Aneh banget kedatangan abang-abang semua nih. Walaupun nggak semuanya, tapi secara militan aneh salut. Betawi! Satu! Betawi! Satu! Ini Bang Haji ya, dan nanti akan menyampaikan persoalan dan mungkin permintaan beliau ya, ke depannya. Dan nanti teman-teman juga mungkin ada yang mau disampaikan sama Bang David, nanti pasti lagi. Lanjut Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aye merasa sangat terhormat dengan kehadiran abang-abang, saudara-saudara Aye di mari. Sangat terhormat dan terima kasih. Iris kuping saya. Kalau abang-abang kagak hadir tadi, saya masih dikepung di kantor saya. Auzubillah min dzalik. Takbir! Saya sangat sedih dan sangat kecewa dengan manajemen gedung yang namanya Manhattan Square. Saya sudah bilang sama pihak security, tolong ini hari Minggu, hari libur. Saya pakai dasi karena lagi nyoba baju baru buat meeting besok. Tiba-tiba 17 orang tampangnya serem-serem datang ke kantor saya. 17 orang saudara. Normal kagak? Normal kagak? Tidak. Nah, bagaimana? Iris kuping saya lagi yang kiri. Kalau abang-abang sama saudara-saudara kagak datang, tetap aja itu kita dikepung. Bener ya? Nah, sekarang saya mau jelasin. Mau saya salah, mau saya benar. Kita ini negara hukum, saudara. Betul. Kita ini hidup di negara hukum. Betul. Kita punya pihak kepolisian. Betul. Kita punya pengadilan. Betul. Nah, kalau saya harus mengosongkan kantor saya, secara hukum harus ada jurusita dari pengadilan. Benar ya? Nah, tiba-tiba saya dipaksa. Itu namanya apa itu? Zolim. Benar kagak? Nah, saya ini anak Betawi, cucunya Kiai Abdullah, anaknya Haji Dudu Abdurrahman almarhum, adik saya juga. Kita ini semua satu kampung. Antum tahu kan, lihat kalau saya pakai pangsi bagaimana kan? Bener kagak? Betawi, baket. Betawi, baket. Nah, bayangin, orang kaya saya aja mau diinjek-injek di kampung kita sendiri. Mau gimana lagi sama orang-orang yang Allahu alam kita kagak tahu juntrungannya di mana. Jadi saya mohon, saya tetap percaya dengan hukum yang ada di negara kita. Perhatikan, kita tidak perlu bertindak anarkis. Tapi kalau ada yang main hakim sendiri,
dan premanisme, kita di Betawi banyak yang jago main pukulan, bener kagak? Banyak, tapi kita Betawi cinta damai, bener kagak? Nah, jadi sekali lagi Ayah terima kasih atas kehadiran abang-abang, saudara-saudari di mari, dan kedepannya tolong saya mohon bantu kami dalam perjalanan dan proses hukum ini, karena hanya ada satu kata, kalau Betawi yang kayak saya aja diinjek-injek, apalagi kayak Atun semua pade diinjek lagi lebih. Paham? Makanya kita Betawi harus bersatu. Betawi bersatu. Betawi bersatu. Betawi bersatu. Saya sekali lagi satu kehormatan buat saya atas bantuan yang diberikan. Saya nggak tahu kalau abang-abang saudara-saudari kagak datang. Saya kagak tahu dah pas bisa ketemu anak saya atau kagak, saya kagak tahu. Allahu a'lam. 17 orang, tampangnya serem-serem. Saya paling banter 2 orang, 3 orang, kalau bisa 17 orang, bayangin. Nah, yang saya bingung, pihak manajemen ini izinin naik ke atas. Auzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, Abang Po, sekarang saya terima kasih. Mohon kita kawal perjalanan hukum ini, dan saya mohon juga ke depannya kita selalu lebih berkomunikasi lagi. Benar Abang Po? Bang Guru, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua pecinta keadilan, jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami militan. Kita bubar sedikit. Nah, nanti besok sebelum duhur saya lapor ke beliau apa yang kita harus kondisikan. Kalau besok kita harus ramein gedung ini lagi, kita ramein. Kita ramein sampai urusan selesai. Takbir. Takbir. Kalau perlu besok ribuan Betawi datang kemari. Izin. Maaf Pak David ya. Saya dari militan nih, dari Tangkot. Mohon maaf sebelumnya, kita hadir di sini sama Pak David mau kenal. Kita hargai Ketua DPC Pasanggerahan, Bang Panca. Karena beliau orang Forkabi. Kita taruna dari Bang Panca, Forkabi. Ya kita hadir di sini. Ini mah baru sedikit. Karena yang tadi kita suruh balik kanan. Intinya begini, kalau memang kedepannya perlu militan Forkabi diskusi. Ya maaf, 3 hari di sini yang tadi dibilang Ketua Kuro nggak ada konfirmasi. Kalau dari awal udah diinfoin, nggak perlu ini kita standby juga bisa, kan seperti itu. Ya, kita juga nggak tahu apa-apa. Bener nggak? Kalau emang dari awal kita udah diinfoin, suatu waktu ada taruna harus siap. Ini juga kita ada yang lagi berak, ada yang lagi ini. Makanya bukannya lambat kita di sini, Pak David. Kita bukannya lambat, hujan basah kering di sini kita hadir di sini buat Bang Panca, Ketua DPC Pasanggerahan. Saya juga mohon maaf dari pihak manajemen dan urusan kami. Pertama-tama memang banyak hal yang kami sedang mengalami kesulitan juga, dan ini tiba-tiba nih abangku, saya dikepung nih sama 17 orang serem-serem itu. Kalau Bang Panca tadi nggak belain saya, mungkin itu kaca di kantor udah didobrak. Nah, cuman ada Bang Panca, ada Bang Agus juga. Nah, alhamdulillah abangku. Tapi tenang aja, kedepannya kita kondisikan semuanya. Buat Tangerang Kota dan lain-lain itu bismillah. Ya, yang penting Bang Panca nanti kita atur ya. Ya, abangku kita atur. Saya terima kasih.